Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita masuk dalam surah Al-Qadar, surah Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat, menjelaskan tentang Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar yang itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa umur umat Nabi Muhammad itu berkisar antara 60 sampai 70. Lebih daripada 70 ini sangat sedikit sekali. Karena Rasulullah meninggal di umur 63 tahun. Kalau jatah umur segini dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, ini tidak ada apa-apanya. Di mana umat Nabi Nuh alaihi salam yaitu umurnya sampai ratusan, bahkan Nuh alaihi salam sendiri sampai 950 tahun. Maka Allah istimewakan umat Nabi Muhammad dengan Lailatul Qadar. Makanya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa Lailatul Qadar ini adalah keistimewaan buat umat Nabi Muhammad. Tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Di mana kalau mereka mendapati malam Lailatul Qadar, maka segala aktivitas ibadah yang dilakukan itu dikalikan apa? Dikalikan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Apakah dia zikirnya, salatnya, sedekahnya, itu dikali berapa, Pak? 83 tahun 4 bulan. 1 bulan itu 1 hari berapa jam, Pak? 24 jam ya. Kalau kali sebulan sama dengan berapa? Kali sebulan berapa? Banyak sekali, Pak ya. Belum lagi dikali setahun. Belum lagi dikali 83 tahun. Nah, kalau kita mendapati Lailatul Qadar, maka ini luar biasa. Kebaikan dilipat gandakan di dalamnya. Timbul pertanyaan sekarang, bagaimana dengan keburukan? Apakah juga sama, dilipat gandakan juga? Minum khamr dia di malam Lailatul Qadar, atau berjudi dia, apakah dihitung juga 83 tahun? Maka ini tidak ada riwayat yang datang. Karena dalam syariat kita, Pak, dosa itu tidak dilipat gandakan. Sebagaimana apa? Sebagaimana pahala. Kalau pahala kan dilipat gandakan 10 sampai 700. Bahkan di sana ada yang melelang sampai lebih daripada 700. Nah, kalau dia membuka donasi untuk lampu masjid mungkin atau apa, akan mendapatkan 1000 pahala. Agar apa? Agar orang tertarik berdonasi di masjid tersebut. Ini apa? Ini gulu, berlebih-lebihan. Jadi dosa tidak dilipat gandakan. Faman amila sayyi'atan kutiba lahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa yang melakukan satu kesalahan, maka dicatatnya satu kesalahan. Tidak apa-apa, tidak dilipat gandakan. Jadi Al-Qadar itu maknanya ada 3, Pak. Qadar ini. Makna yang pertama adalah kemuliaan. Di mana malam itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Makna yang kedua adalah sempit. Makna yang kedua adalah sempit. Qadar itu adalah sempit. Karena Allah banyak sekali berfirman di dalam Al-Quran yang Allah menyebutkan dengan lafaz qadar maknanya adalah sempit. Contoh Allah berfirman, Innallaha yarzuqu liman yasha, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir.
Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki seseorang dan juga mempersempitnya. Di surah Al-Fajr ayat 16, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun orang yang diuji dengan dipersempit rezekinya. Di surah Al-Munafiqun juga disebutkan, atau di surah apa? Di surah At-Talaq, liyunfiqu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa dilapangkan rezekinya, maka hendaknya dia berinfak lebih banyak juga kepada anak dan istrinya. Jika dia dipersempit rezekinya, maka berinfaklah semampu dia. Jadi makna yang kedua, Pak, qadar maknanya apa? Dipersempit. Kenapa? Karena malam itu malaikat tatanazzalu, seluruh malaikat turun ke langit dunia, meramaikan langit dunia dipenuhi dengan apa? Malaikat-malaikat. Makna yang ketiga adalah takdir. Takdir sanawiyah. Catatan takdir sanawiyah untuk 1 tahun ke depan. Paham, Pak? Jadi takdir itu ada takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz yang 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta. Ini catatan takdir sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian turun beransur-ansur sesuai dengan apa? Kejadian yang ada. Nah, takdir sanawiyah ini untuk 1 tahun ke depan itu turun ketika apa? Malam Lailatul Qadar. Ini 3 makna apa, Pak? 3 makna Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami. Jadi kami itu maknanya adalah litasyrif, untuk pengagungan. Bukan menunjukkan bahwa Allah itu plural, jamak, enggak. Sebagaimana tuduhan orang Yahudi dan Nasara, kalian kaum muslim menganggap Allah itu satu. Padahal Allah menganggap dirinya apa? Banyak. Itu Allah mengatakan nahnu, kami. Di dalam bahasa Arab, Pak, tatkala seorang mengatakan kami atau nahnu atau antum, kalian, itu tidak menunjukkan apa? Banyaknya orang yang berbicara atau yang diajak berbicara. Kalau ini yang diinginkan oleh Allah bahwa dirinya itu banyak, maka inilah nanti yang dijadikan bahan dari orang-orang musyrik untuk menyerang Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad menyeru kepada orang-orang musyrik apa? Menyembah Tuhan yang satu, kan? Tapi ini tidak dijadikan dalil oleh apa? Oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Karena mereka paham kata nahnu itu bukanlah menunjukkan jamak, tapi apa? Untuk pengagungan. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan. Hu di sini, Pak, kembalinya kemana? Pasti kembalinya ke Al-Quran. Pasti kembalinya ke Al-Quran. Meskipun Al-Qurannya nggak disebutkan sebelumnya. Fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Seakan-akan ayat pertama ini, Pak, memberikan isyarat kepada kita bahwa ayat yang pertama kali turun, yaitu ayat pertama sampai ayat kelima di surah Al-Alaq, yaitu surah sebelumnya, ini turun di malam Lailatul Qadar, di saat Rasulullah berdiam di Gua Hira. Ini seakan-akan apa? Mengisyaratkan hal ini. Tapi Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini bahwa Al-Quran yang dimaksud di sini adalah Al-Quran yang dari Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan di Baitul Izzah, di langit dunia. Jadi langit dunia itu, Pak, adalah langit pertama. Paham?
Jadi dari Lauhul Mahfud ini di sekitar Arsy. Yang ini adalah tempat yang dirahasiakan oleh Allah. Tidak diketahui malaikat dan tidak diketahui oleh siapapun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang Lauhul Mahfud ini. Nah, diturunkan dari Lauhul Mahfud menuju apa? Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian setelah itu Al-Quran turun beransur-ansur sesuai dengan apa? Dengan kejadian. Karena kita tahu Pak, Al-Quran itu turun ada asbabun nuzulnya kan? Sebab-sebab turunnya. Jadi dia turun secara jumlah 30 juz. Itu dari apa? Dari Lauhul Mahfud menuju Baitul Izzah. Kemudian beransur-ansur turunnya. Ini yang dimaksudkan atau ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Bukan nuzulnya itu secara keseluruhan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang awam, sehingga mereka membuat acara apa Pak? Nuzulul Quran. Dan itu tanggalnya ditentukan lagi. Tanggal berapa kira-kira? 17. Mana ada tanggal 11? Tanggal 17. Sudah pasti itu. Padahal malam Lailatul Qadar itu Pak dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahasiakan. Kenapa? Agar manusia itu senantiasa ijtihad bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kalau sudah ditentukan Pak, maka orang akan bermudah-mudah sebelum dan sesudahnya kan? Sudah lewat, malas sudah beribadah. Meskipun datang riwayat dari Ubay bin Ka'ab yang dia bersumpah bahwa malam Lailatul Qadar itu malam 27. Dia bersumpah Pak, ini yang dipegang oleh orang Arab ini. Makanya Masjidil Haram itu sampai muntah berkilo-kilo ketika apa Pak? Ketika malam 27. Yang pernah umroh itikaf gitu, itu dia merasakan sampai meluap berkilo-kilo jauhnya banyaknya manusia. Ramadan kemarin itu adalah paling banyak jamaahnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada yang mengatakan 1,5 juta, ada yang mengatakan lebih daripada itu jamaah yang sholat pada malam 27. Kenapa Pak? Karena muncul dari keyakinan bahwa kepastian malam Lailatul Qadar itu di malam 27. Tapi yang benar Pak, bahwa malam Lailatul Qadar itu mutanakil, berpindah-pindah setiap tahunnya. Tapi pastinya dia adalah di 10 terakhir Ramadan dan di malam-malam ganjil. Apakah 21, 23 dan seterusnya. Yang jadi masalah juga adalah perbedaan penentuan terkadang ya. Contoh kayak kemarin Pak, malam ini baru malam malam 22. Sementara di Saudi atau Muhammadiyah sudah apa? Malam 23. Sehingga kalau memang benar ini malam ganjil, padahal kita baru anggap apa? Malam genap. Ya kalau seperti itu adanya, Anda bingung ya, bersungguh-sungguh apa? Di 10 malam terakhir tanpa memandang apa? Ganjil genapnya. Menjadi masalah lagi saat penentuannya, start 10 malam terakhir itu dari mana? Apakah mulai malam tanggal 20 atau tanggal 21? Karena ada perbedaan di sini kan? Perselisihan penentuan malam 10 terakhir Ramadan. Yang jelasnya ini kembali kepada permasalahan apa Pak? Permasalahan matlak, tempat melihat hilal. Di mana Arab Saudi beda dengan Asia Tenggara. Matlaknya itu berbeda, tempat melihat hilalnya berbeda.
sehingga tidak bisa disamakan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Kemudian Allah menjawab sendiri, Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan saja sudah sangat baik, Pak. Apalagi lebih daripada itu. Dalam hal apa ini? Dalam hal beribadah di dalamnya. Jika Anda zikir atau sholat malam atau bersedekah atau apalah kebaikan di situ, maka Anda dikali 83 tahun 4 bulan. Itu kalau Bapak beribadahnya 1 jam. Bagaimana lagi kalau beribadahnya mulai maghrib hingga datang waktu subuh? Dia benar-benar memanfaatkan waktu. Maka dia mendapatkan keutamaan yang banyak. Tanpa harus berada di masjid, tanpa harus iktikaf. Yang terpenting apa? Hati Anda siap menyambut tamu yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Apakah Bapak ada di kantor atau di tempat kerja atau di mana saja gitu, tapi hati Anda hadir untuk menyambut tamu yang mulia ini. Sebagaimana sering kita perumpamakan, kalau ada Pak Presiden Jokowi mau datang di Balikpapan, terus mengatakan siapa yang bergadang malam ini maka saya kasih sepeda, saya kasih baju kaos atau ngajakin selfie. Maka orang-orang berbondong-bondong kan. Bahkan ada yang datang mulai dari siang di bandara sana menanti keutamaan dari Pak Jokowi. Ada juga yang cuek, pertalet naik, ini naik, kezaliman bertahun-tahun, utang numpuk. Akhirnya nggak peduli, mau datang atau enggak saya nggak urus. Akhirnya dia nggak dapat Pak? Nggak dapat keutamaan. Nah, demikian juga kalau orang yang yang ada prihatin, ada sambutan yang baik terhadap malam Lailatul Qadar, maka pasti mereka mendapatkannya. Adapun ciri-cirinya nggak tentu ya, nggak bisa dipatok secara mutlak. Ciri-ciri pagi nanti terang ini nggak bisa, karena ini adalah perkara Pak? Perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu ay malaikat pada turun. Ruh di sini adalah Jibril alaihi salam. Kenapa dia disebutkan terpisah antara antara malaikat dengan Jibril alaihi salam? Ini menunjukkan ada keutamaan Pak. Sebagaimana kalau kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah itu bagian dari ibadah. Kok ini disebutkan secara terpisah? Menunjukkan bahwa isti'anah ini penopang inti ibadah. Penunjang utama ibadah. Ruh ini, ada Jibril alaihi salam, ini adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Maka disebutkan secara mandiri, secara tersendiri. Ini makna dari Dari ruh. Kalau makna ruh yang ada di dalam badan kita sering mengenal Pak? Ruh. Atau jamaknya Arwah. Kalau orang awam bilang ini arwah si fulan, berarti Roh si fulan. Ingat Pak, bahwa roh itu atau ruh itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah makhluk yang abadi.
Makhluk yang abadi, yang senantiasa ada. Tapi ketika ruh itu sudah menyatu ke dalam jasad, lantas dimasukkan ke dalam liang lahat, maka dia tidak bisa kembali lagi ke dunia, Pak. Ini harus Bapak yakini benar-benar ini. Dia tidak bisa lagi kembali ke alam dunia. Karena ada barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada penghalang yang menghalangi dia untuk ke alam dunia. Nah, kalau kita sudah meyakini ini, ketika nanti ada macam-macam gitu, oh ini roh si anu nih masuk ke ke teman dekatnya, lalu dia menceritakan peristiwa yang terjadi. Jangan langsung percaya, Pak. Karena ini berkaitan erat dengan dengan akidah. Kalau Bapak percaya, maka rusak akidah. Berarti kita meyakini ruh seseorang yang sudah meninggal itu bisa ke alam dunia. Kalau kita sudah yakin, enggak mungkin ada ruh yang masuk ke jasad manusia. Dari kuburan masuk ke jasad manusia. Apalagi berkeliaran bergentayangan 40 hari di sekitar rumahnya yang dia tinggal. Ini adalah keyakinan yang batil. Maka kalau ada orang kerasukan terus mengatakan aku adalah ruh ini aku, dia ceritakan permasalahan yang sudah lama mungkin. Maka kita yakini bahwa ini adalah jin yang masuk ke tubuh manusia ini, yang ingin melakukan mungkin perbaikan atau kerusakan. Pak? Kalau dia ingin melakukan perbaikan, berarti dia ingin mengungkap kebenaran, kan? Berarti jinnya ini jin baik. Dia menyaksikan kejadian itu, terus dia menginformasikan, ingin mengungkap mengungkap suatu fakta yang belum bisa terungkap. Ini kalau jinnya Pak? Jinnya baik. Tapi kalau jinnya buruk, dia mengungkap sesuatu fakta yang ternyata itu batil. Akhirnya orang yang tidak bersalah jadi ikut terseret, ikut dipenjara. Kenapa? Karena dituduh dia adalah pembunuhnya. Dengan sebab informasi dari dari jin jahat tadi. Pak? Jadi kita tidak mudah mempercayai langsung gitu orang yang kerasukan jin terus menginformasikan hal-hal yang ini di luar dugaan. Meskipun suaranya sama. Meskipun ini jelas mirip banget suaranya. Jin itu bisa bisa mempunyai kemampuan untuk menyamai suara seseorang. Bi'idni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Apa maksudnya ini? Malaikat itu turun ke langit dunia semuanya dengan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr, dari segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam keselamatan, rahmat itu ada di saat malam Lailatul Qadar. Mulai dari terbenamnya matahari hingga munculnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Nah, disinilah waktu antara ini kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah. Gimana kalau sekiranya ibadahnya 1 jam, tidurnya 9 jam? Karena kira-kira berapa jam itu Pak? Habis Isya sampai menjelang masuknya waktu salat subuh. Taruhlah Isyanya jam 8 selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sekitar 9 jam ya. 8 jam dia pakai tidur. 1 jam dia pakai ngobrol. Kemudian 1 jam dia pakai baca Al-Quran, sholat malam dan nilainya. Maka yang 1 jam itulah yang dihitung 83 plus 4 bulan. Nah ini Pak tentang tafsir Al-Qadar atau surah Al-Qadar. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke surah Al-Bayyinah.
Assalamualaikum. Iya, 10 terakhir ya. Anta beranta itu mana Pak? Iya. Jadi nggak bisa disamakan Pak antara contoh Indonesia ya kan dengan Arab Saudi, nggak bisa disamakan karena beda tempat melihat hilalnya. Kan penentuannya adalah hilal Pak, penentuan Ramadannya, penentuan hilal Zulhijjahnya itu semuanya apa? Melihat hilal. Sehingga apa? Di setiap daerah itu tidak bisa disamakan dengan di Arab Saudi. Mungkin Arab Saudi duluan, kita belum. Nanti ini apa namanya ketika puasa Arafah Pak. Apakah puasa Arafah itu nanti mengikuti ukufnya orang di Arafah atau mengikuti tanggal 9 Zulhijjah di setiap negara? Maka yang benar adalah mengikuti ini tanggal 9 Zulhijjah di setiap negara. Kalau kemarin jamaah haji ukuf, padahal hari ini baru kita baru tanggal 9. Nah hari ini kita puasa Arafah. Besoknya baru berlebaran. Mereka hari ini baru tanggal 10 Zulhijjah. Nah di negara berantah tadi itu kalau sekiranya mereka tidak muncul matahari sana sehingga tidak bisa ditentukan, tidak muncul 2 bulan, tidak bisa ditentukan, maka dia nanti mengikuti ini Pak negara terdekatnya. Penentuan waktu sholat juga demikian. Kalau di sana nggak muncul matahari dan tidak muncul bulan, jangan ngikut negeri Saudi. Satu sampai 15 Pak, itu munculnya dari barat. 16 sampai 30 nanti munculnya dari timur. Gitu. Bukan melihat dari sana tanggal 15 ya, tapi iya. Ya kalau sekiranya itu salah berarti kita kembali kepada ijtihad pemimpin, karena pemimpin dalam menentukan hal ini. Karena kita seperti ibadah puasa, ibadah haji, ini ibadah yang sifatnya Pak jamaiyah. Ibadah yang sifatnya kebersamaan. Tidak boleh organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang menentukan sendiri. Nah inilah nanti yang menyebabkan perpecahan, perselisihan. Nah kalau sekiranya ternyata pemerintah salah, maka nanti ya sudah, makmumnya ikut istilahnya, karena sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Nama yang lain Pak? Nah itu tadi kita sebutkan Pak, bahwa berbuat dosa di tempat atau di waktu yang dimana di situ dilipat gandakan pahala, apakah ketika berbuat dosa di sana juga dilipat gandakan dosanya? Maka ini tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Cuma disebut negara haram atau daerah haram itu karena diharamkan di situ melakukan pembunuhan.
diharamkan mencabut tanaman-tanaman di situ. Paham? Ini maksud apa? Dari haram. Dilarang masuk non-muslim di situ. Tampak? Karena mereka ini adalah tanah yang disucikan. Nah, di luar dari dua tempat ini, maka ini adalah tanah hil namanya, tanah halal. Paham? Tanah halal. Boleh bagi non-muslim untuk masuk, boleh dicabut tanaman-tanaman, dan boleh melakukan apa? Pembunuhan kalau memang itu dianjurkan atau dibolehkan. Paham? Ayat lain, Pak. Ya, tadi kita sudah sebutkan tentang apa? Tentang ucapan Ubay bin Ka'ab yang dia bersumpah sangat menekankan bahwa demi Allah malam Lailatul Qadar itu malam 27. Ini ada sahabat yang mengatakan seperti ini. Sampai ada yang bertanya, kenapa? Karena saya dapat informasi dari Rasulullah, tanda-tandanya, penentuannya bahwa itu adalah malam 27. Sebenarnya Rasulullah mau menyampaikan malam Lailatul Qadar itu malam apa, tanggal berapa. Cuma pas mau disampaikan ada orang yang tengkar, ada orang yang ribut. Akhirnya Rasulullah dilupakan, diangkat ilmu tersebut. Sehingga ini menjadi apa? Dirahasiakan lagi. Yang intinya Pak adalah memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh. Coba kalau sekiranya dipatok sudah Pak, malam 27 sudah pasti. Maka malam 25, 26, 23, 24 orang bermalas-malas kan? Apalagi lewat daripada itu. Wah, selesai sudah ini. Enggak lagi semangat. Tapi alhamdulillah Allah rahasiakan hal tersebut biar kita jos terus, semangat terus dalam beribadah. Nah, sekarang kita masuk ke surah Al-Bayyinah. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah ini sikap agama-agama, baik itu agama samawiyah ataukah agama yang ada di dunia ini, ketika kedatangan Al-Bayyinah. Siapa yang dimaksud Al-Bayyinah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap mereka itu Pak mukhtalif, berselisih, berbeda pendapat dalam menyikapi kehadiran Rasulullah ini. Dari kalangan orang Nasrani itu ada yang menerima, ada juga yang tetap berpegang pada agamanya. Paham? Seperti Heraklius gitu ya, dia yakin bahwa ini adalah nabi yang benar karena sudah disebutkan ciri-cirinya di dalam Injil. Demikian juga orang Yahudi Pak. Ada mereka yang mau menerima kenabian Muhammad, ada juga yang enggak. Kenapa? Karena mereka sudah baca di dalam Taurat tentang apa ciri-ciri kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali ciri-ciri Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Orang musyrik juga demikian, berpecah belah. Ada yang menerima, ada juga yang tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sikap penganut-penganut agama yang ada ketika datangnya atau munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kepada orang-orang musyrik, Pak. Yang sebelum Rasulullah mendakwakan dakwah tauhid, orang musyrik ini sangat-sangat percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan ketika mereka mau safar, itu barang-barang berharga mereka dititipkan kepada Muhammad ini yang terkenal dengan Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Ketika Waraqah ibnu Naufal, seorang pendeta yang sangat tua gitu, yang dia menulis Injil dengan tangannya sendiri dengan bahasa Ibrani. Dia mengatakan bahwa engkau nanti akan dikeluarkan oleh kaummu sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Kata Rasul, apakah mungkin kaumku mengeluarkanku?
Padahal aku ini orang yang terpercaya di kalangan mereka. Aku ini lahir dari suku yang masyhur, terkenal di kalangan mereka. Tapi kata Waraqah, pasti kamu akan dikeluarkan, diusir dari apa? Dari kaummu. Dan ini ternyata apa? Benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi sikap, kemudian setelah itu menyebutkan dampak atau hukuman bagi setiap sikap-sikap yang mereka lakukan. Ada yang neraka, ada yang surga. Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, karena mereka ini adalah agama yang ada kitab sucinya dari langit. Selain Yahudi dan Nasara, ini adalah disebut apa Pak? Musyrik. Mereka agama yang tidak memiliki kitab suci, yang datang dari apa? Dari langit. Jadi ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu mereka tidak akan meninggalkan apa Pak? Agama mereka hingga datang al-bayyinah, keterangan atau bukti yang nyata, menunjukkan bahwa mereka ini berada dalam apa Pak? Dalam keraguan, tidak yakin dengan agama yang mereka anut. Bayangkan antara jarak Isa alaihi salam dengan munculnya Nabi Muhammad itu 600 tahun. Ini dikenal dengan apa Pak? Masa fatrah, masa-masa kekosongan nubuwah, kenabian. Tidak ada Rasul dan Nabi diutus di masa-masa ini. 600 tahun, waktu yang lama. Sehingga ada yang musyrik, ada yang tetap berpegang pada agama sebelumnya. Apa al-bayyinah? Ditafsirkan oleh Allah di ayat sebelumnya, Rasulun minallah, yaitu seorang Rasul yang datang dari Allah, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih manusia yang terbaik untuk Allah jadikan sebagai Nabi dan Rasul, yang itu dari ummi, dari orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yatlu suhufan mutahharah, yatlu membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Apakah Rasulullah membaca Al-Quran dengan sambil membawa lembaran-lembaran? Enggak. Rasulullah membaca bidhahril qalbi, dari hafalan beliau. Karena tatkala Jibril menyampaikan wahyu Pak, itu Rasulullah langsung menghafalnya. Fala tansa, Rasulullah tidak lupa. Rasulullah membacakan kepada yang lain ketika berdakwah itu apa? Dengan hafalan beliau. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran tersebut ada kitab-kitab yang lurus. Apa maknanya ini? Kok disebutkan bentuknya jamak Pak? Padahal Al-Quran itu kan satu ya. Kok Allah sebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat kitab-kitab yang banyak? Menunjukkan Pak bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang terangkum di dalamnya seluruh kitab-kitab samawiyah. Ya Injilnya, ya Tauratnya disebutkan juga di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini adalah nasih. Nasih itu menghapus hukum-hukum atau kitab-kitab suci sebelumnya. Ketika Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran Taurat dan Rasulullah melihatnya, kemudian kata Rasulullah, "Hai Umar bin Khattab, apakah engkau ragu dengan apa yang aku bawa? Seandainya Musa hidup saat ini, maka tidak halal baginya kecuali mengikutiku." Dia tidak boleh membawa ajaran baru lagi. Sebagaimana nanti Isa tatkala turun di akhir zaman,
itu tidak membawa ajaran Taurat, membawa ajaran Nasrani, tapi dia ikut sholat di belakang Imam Mahdi. Paham Pak? Karena Islam ini adalah agama yang diturunkan untuk seluruh manusia. Beda dengan apa? Dengan Rasul atau Nabi sebelumnya. Dia diutus kepada kaum-kaum terkhusus saja. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Tidaklah mereka berpecah belah. Siapa itu? Ahlul kitab dan orang-orang musyrik, kecuali datang setelah datangnya apa? Al-bayyinah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah disifati dengan apa? Dengan al-bayyinah. Menunjukkan Pak bahwa Muhammad itu menjelaskan apa-apa yang Allah inginkan. Dia adalah penafsir, penjelas Al-Quran Al-Karim. Apa-apa yang Bapak tidak dapati penjelasannya di dalam Al-Quran, maka carilah di dalam hadis Rasulullah. Bapak kalau mau baca dari awal Al-Quran hingga akhir, itu Bapak tidak dapati penjelasan tata cara sholat, tata cara haji, tata cara zakat, itu nggak didapati. Dapatnya di mana? Di hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bapak mau hanya berpegang dengan Al-Quran saja, maka Bapak tidak bisa beragama Islam. Sampai Bapak baca penjelasannya yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di ayat kelima ini Pak, ini merupakan perintah yang objek perintahnya itu mengarah kepada seluruh agama. Apakah muslimnya, Yahudinya, Nasraninya, orang musyriknya. Apa perintah tersebut? Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tapi ternyata perintah ini tidak dipraktekkan oleh Yahudi, oleh Nasrani, oleh orang musyrik. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada selain Allah, atau menyekutukan Allah. Seperti apa Pak? Nasrani menganggap bahwa Tuhan itu tiga, salisu salasa, satu dari tiga, atau tiga menjadi satu. Apakah mungkin bisa tiga menjadi satu Pak? Tiga menjadi satu, atau satu dari yang tiga. Ruh, kemudian apa lagi? Ruhul Kudus, Bapak, sama apa? Satunya Maryam ya, apa namanya? Ruhul Kudus, kemudian Bapak. Ruhul Kudus itu adalah Isa bin Maryam. Bapak Allah, kemudian Bunda Maryam ya. Ini semua adalah Tuhan. Tiga dari satu, satu dari tiga. Salisu salasa. Tak kala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Isa dan ibunya, "A anta qulta linnasi ittakhiduni ilahaini min dunillah?" Apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah bertanya langsung kepada Nabi Musa ini. Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku mengatakan hal itu, engkau sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Aku mengetahui apa yang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, sementara engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Nabi Isa alaihi salam mengingkari hal ini, menunjukkan bahwa dia tidak pernah memerintahkan Bani Israel untuk menyembah
Isa dan ibundanya. Tapi ini semua berangkat dari apa Pak? Dari perkara gulu berlebih-lebihan. Karena mereka menggunakan akalnya, otaknya apa? Nggak mungkin Isa ini kecuali apa? Dia adalah anak Tuhan. Karena ibundanya tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Dari mana coba kalau bukan dari anak Tuhan? Ketika Isa ibnu Maryam baru lahir Pak, akan muncul keyakinan ini, maka Isa bin Maryam yang masih baru lahir ini diberikan kesempatan berbicara oleh Allah. Apa kira-kira yang dia ucapkan Pak? Inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Sesungguhnya aku adalah Abdullah, hamba Allah, bukan anak Tuhan. Ini bayi baru lahir ngomong. Apa yang dia omongkan? Dia omongkan pembelaan terhadap apa? Kehormatan Allah yang dituduh memiliki anak. Demikian Pak. Ada yang ditanyakan Pak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.